Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Amang dan Inang, yang saat ini sedang bersiap-siap untuk memulai segala aktivitas dan segala kegiatan kita. Dan sebelum kita melakukan itu, marilah kita mengundang Tuhan untuk menyertai, memimpin, menjagai, dan memperlengkapi kita dalam melakukan segala tugas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, dan kita tetap taat dan setia kepada Dia dalam segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021, diambil dari Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Yesus membebaskan dunia ini supaya dunia ini melihat terang Kristus, terang yang mengubah segala kejahatan, segala kebodohan, segala bentuk kegelapan yang menguasai manusia, yang menyebabkan begitu banyak pertikaian, permusuhan, dendam, iri hati, balas dendam. Bahkan bila kita mencoba untuk menghitung jumlah manusia yang harus menghadapi cobaan, menghadapi malapetaka karena manusia yang dipenuhi dengan kegelapan tidak terkira dari sejak dunia ini ada, dari sejak peradaban terbentuk di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah kita bersyukur karena Kristus Yesus adalah terang dunia. Dia telah datang ke dunia ini. Dia telah memanggil kita orang-orang percaya. Dia telah memanggil gereja kita, memanggil orang-orang Batak. Dan apabila kita kembali sebentar ke belakang, melihat bagaimana perjalanan sejarah orang Batak, tentu sekali banyak catatan-catatan buruk, catatan-catatan kelabu dalam kehidupan masyarakat Batak dahulu, sebelum terang Kristus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sangat sering hidup berkonflik, dan sejarah lahirnya kampung, sejarah lahirnya huta juga diakibatkan oleh konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah sebuah kelompok atau di tengah-tengah sebuah marga. Lalu setelah terjadi pertikaian, permusuhan, yang kalah kemudian meninggalkan kampung asalnya lalu mencari kampung baru, membentuk kehidupan baru dan komunitas baru di tempat itu. Dan masalah tidak berhenti di sana. Setelah selesainya perang atau perkelahian, permusuhan yang menyebabkan korban yang sangat besar, sebab di tempat baru juga terjadi sebuah dinamisasi yang kemudian menimbulkan ketegangan, menimbulkan konflik yang kemudian pada akhirnya juga melahirkan kampung yang baru. Demikian seterusnya sebuah kehidupan masyarakat kita dahulu sebelum mengenal Injil, sebelum terang Kristus itu hadir di tengah-tengah masyarakat kita orang Batak. Dan kita bersyukur karena terang Kristus itulah yang mengubah hidup kita, mengubah segala pandangan kita, mengubah paradigma lama kita
yang menganggap bahwa yang kuat mengalahkan yang lemah, dan siapa yang memiliki senjata, memiliki kekuasaan magis yang kuat, mereka akan mampu untuk mengalahkan mereka yang lemah. Karena itu, kemudian orang berlomba-lomba mencari kekuatan kegelapan itu untuk membuktikan bahwa mereka unggul dibandingkan yang lain. Dan itu akan menjadi alasan mereka untuk dapat bertahan dalam menghadapi kehidupannya. Puji dan syukur, Injil itu hadir di tengah-tengah masyarakat Batak. Gelombang misionaris dari kota-kota di Eropa, dari Inggris, bahkan dari Amerika, datang ke tanah Batak untuk menyampaikan terang Kristus itu. Meskipun itu mengalami sebuah proses yang panjang dan beberapa gelombang, pada awalnya masyarakat Batak menolak. Bahkan dalam sejarah gereja Batak, kita masih ingat bagaimana Munson dan Leman harus menghadapi hal yang naas dengan kehilangan nyawanya ketika mereka datang ke Lubu Pining pada saat masyarakat Batak masih hidup di dalam semangat permusuhan, kecurigaan terhadap orang asing, sehingga mereka menjadi korban pada saat itu. Tetapi kabar sukacita Injil itu tidak berhenti, dan misionaris tidak mundur. Mereka tidak lantas menganggap bahwa mereka tidak perlu memasuki daerah itu. Bahkan peringatan yang disampaikan oleh pemerintah Inggris yang pada waktu itu berpusat di Lampung, mengingatkan orang-orang yang masuk ke daerah Batak, Tapanuli, supaya jangan memasuki daerah tersebut karena sangat berbahaya. Sebaiknya dipikirkan ulang untuk mencari tempat penginjilan yang lain yang jauh lebih aman. Tetapi seperti yang kita tahu dalam sejarah, misionaris itu tidak berhenti. Mereka tidak takut. Mereka tidak lantas kehilangan spirit mereka untuk tetap datang ke tanah Batak, sebab mereka telah mendengar cerita-cerita, mendengar berbagai literatur, buku-buku yang telah dituliskan tentang masyarakat Batak ini dengan segala macam atribut yang tentu saja atributnya tidak selalu berhubungan dengan gambaran yang positif, tetapi hal-hal yang buruk. Tetapi justru itu semakin menguatkan panggilan mereka untuk datang ke tanah Batak dan mengabarkan Injil itu, mengabarkan tentang terang Kristus. Dan kita bersyukur sejarah masuknya Injil ke tanah Batak, keberhasilan yang sangat luar biasa adalah karena pekerjaan Tuhan, di mana orang Batak juga menerima terang Kristus itu yang mengubah kehidupan mereka dengan iman percaya mereka. Mereka lalu meninggalkan segala kegelapan yang selama ini menguasai hati pikiran mereka, yang mereka anggap sebagai kebenaran, yang mereka yakini itulah satu-satunya kebajikan dan kebenaran dalam hidup. Ternyata itu adalah hal-hal yang kegelapan. Puji Tuhan, dalam sejarah penginjilan ke tanah Batak, peristiwa keberhasilan misionaris untuk melakukan sebuah proses penginjilan dan mempertobatkan masyarakat setempat berlangsung cukup cepat dan secara massal, secara masif. Itu sebabnya proses penginjilan di tanah Batak, terang Kristus itu cepat menyebar di tengah-tengah kehidupan orang Batak. Demikian terjadi dari waktu ke waktu, dan kemudian dia membentuk sebuah gereja yang kita kenal HKBP. Lalu HKBP mengalami juga proses diferensiasi persebaran yang luas sampai ke berbagai tempat, bahkan ke luar negeri. Tetapi kita juga melihat bahwa hal-hal kegelapan itu ternyata tidak semuanya ditinggalkan, masih tersisa. Di bawah sadar mungkin masih ada tersisa sedikit yang sering menimbulkan terjadinya konflik, pertikaian di tengah-tengah gereja Batak. Bahkan kalau kita cek beberapa gereja yang lahir justru merupakan sebuah kritik terhadap gereja yang lama, kemudian mereka membentuk gereja baru. Kita dapat melihat catatan itu dalam beberapa gereja yang ada di Indonesia ini, khusus gereja Batak. Jadi gereja yang satu lahir karena kritik atau karena sebuah proses perpisahan dari gereja sebelumnya. Itu yang terjadi dalam kehidupan gereja kita. Karena itulah kita mungkin harus belajar kembali bagaimana supaya terang Kristus ini sebagai anak terang, kita boleh hidup di dalam Dia, dan sebagaimana yang diingatkan oleh Paulus juga dalam Roma 12 itu, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini tentu merupakan satu tantangan bagi kita saat ini, sebab karena orang Batak itu dinamis, orang Batak itu sangat cerdas, sehingga potensi berbeda dan kemudian menjadi ketegangan-ketegangan yang dapat berujung pada
permusuhan, ya, perbedaan yang memuncak pada pertikaian dan lain-lain sangat menjadi sebuah potensi ancaman bagi kita. Karena itu marilah kita selalu diingatkan supaya kita hidup dalam terang Kristus, sebab Dia telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Marilah kita menyambut Dia dalam hidup kita sehari-hari. Hidup di dalam terang firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak terang, menjadi berkat, menjadi saluran berkat dan sukacita damai sejahtera bagi orang lain, daripada kita menyebabkan hal-hal yang menyebabkan hubungan relasi kita satu dengan yang lain terganggu karena pandangan-pandangan yang tidak dialaskan kepada semangat terang Kristus. Dan saat ini kita diajak supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Marilah kita diam di dalam terang Kristus sehingga kita sungguh-sungguh menggambarkan sikap terang, sikap anak-anak terang, yaitu menggambarkan hidup bersama dengan segala sukacita, kedamaian, dan pengendalian diri, pengampunan, sukacita di dalam Kristus, sehingga ini membangun sebuah komunitas yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, yang membangun persekutuan yang indah di hadapannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah sukacita kami dilimpahkan dan kami hidup menjadi anak terang, supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah sekitar dan lingkungan kami. Biarlah kami sambut firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, sertai kami, mengawali tugas kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.